Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya boleh menjadi bagian kita, sehingga pada pagi ini kita boleh berjumpa kembali untuk mempelajari sabda Tuhan dalam renungan singkat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada pagi hari ini berjudul Utang. Utang. Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Namun lebih dahulu kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memberkati kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani yang Engkau sediakan pada pagi hari ini. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami masing-masing, agar kami boleh mengerti dan memanai firman Tuhan pada pagi hari ini, dan menjadi pedoman bagi kami dalam langkah-langkah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengetahui begitu viralnya berita-berita yang kita terima baik melalui media sosial maupun juga berita-berita di televisi nasional, bahwa negara Sri Lanka mengalami kebangkrutan oleh karena tidak bisa membayar utang. Dan ditengarai ada 4 negara Asia yang akan mengalami juga hal demikian. Dan ada juga banyak negara-negara yang mengalami proses, yaitu resesi di negaranya masing-masing. Jadi negara Sri Lanka mengalami kebangkrutan oleh karena rasio utang negara jauh melebihi pendapatan negara, sehingga negara tersebut tidak bisa membayar utang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita sulit untuk lari dari utang. Karena apa? Karena selalu dan selalu utang itu membayangi kehidupan kita. Apalagi membayangi sebuah negara seperti halnya Sri Lanka ini. Kalau tidak kuat membayar utang, akhirnya bangkrut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya kalau seseorang ingin mendapatkan utang atau kredit, biasanya sang kreditor ini mengeluarkan sebuah surat, namanya surat utang. Dan surat utang tersebut digunakan untuk kreditor sebagai bukti kalau seseorang ini berutang kepadanya. Melalui surat utang inilah maka mereka melakukan penagihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka dalam Kolose pasal yang kedua. Pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah,
tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka benih-benih dosa tinggal di dalam hidup manusia. Dan saat itu juga setiap manusia yang berdosa, yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka dia mempunyai utang dosa. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mampu untuk membayar utang dosa yang sudah kita lakukan? Dengan kuat kuasa kita, dengan perbuatan baik kita, dengan kesalehan kita, kita tidak bisa membayar utang dosa atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan Dia melakukan penghapusan atas surat dosa yang sudah kita lakukan. Dan seharusnya kita ini mendapatkan hukuman, dakwaan, ancaman oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Namun Yesus Kristus sudah melakukan penghapusan atas surat utang dosa kita melalui apa? Melalui kematiannya di kayu salib. Utang dosa yang sudah kita lakukan ini dipakukan pada kayu salib ketika Dia mengalami kematian untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan ini. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Tanpa penghapusan surat dosa, kita mengalami suatu kematian kekal. Namun oleh karena Yesus sudah menghapus dosa-dosa kita, menghapus surat utang dosa kita, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Inilah begitu besarnya kasih karunia itu. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih karunia melalui penghapusan surat utang dosa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita ini menyepelekan kasih karunia tersebut dengan melakukan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa yang lama kita lakukan? Marilah kita punya suatu kehidupan yang sesuai dengan
firman-Nya, kehidupan yang sesuai dengan rencana keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita ini menyepelekan kasih karunia dari Tuhan. Marilah kita sudah mendapatkan penghapusan surat utang dosa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Marilah kehidupan kita, dalam langkah-langkah kehidupan kita, mari kita senantiasa untuk berfokus, mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, sehingga satu kali ketika Yesus datang yang kedua kali, kita boleh menjadi orang-orang pemenang, orang-orang yang sudah dihapus dosa-dosa kita, dan kita menikmati suatu kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.